Halo, selamat datang. Sebelum mulai ceritanya, mohon di-like dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan ceritanya. Dan semangat upload. Terima kasih. Bab 31. Dengan sosok cantik ini masuk, ruang gawat darurat yang awalnya gelap tampak sedikit lebih terang, dan semua dokter laki-laki tidak bisa menahan mata mereka berbinar, dan mata mereka secara tidak sadar tertarik padanya. Itu karena temperamen wanita ini benar-benar luar biasa. Saya melihatnya tinggi dan ramping, dengan wajah cantik, kulit krem, sepasang mata bunga persik yang memikat, terutama sosok lordotiknya dengan bokong longgar rok dan stoking hitam membuat orang berfantasi. Tapi keseksiannya membuat orang tidak bisa sembrono, karena aura di tubuhnya terlalu kuat. Bahkan Lin Yu di sampingnya sedikit terkejut. Wanita berusia 20-an ini sebenarnya memiliki semacam kecanggihan dan keagungan yang sudah lama ada. Wanita cantik itu mengerutkan kening ketika dia masuk, dan wajahnya menjadi lebih jelek ketika dia melihat orang asing itu. Dia berkata kepada asisten wanita orang asing itu, "Emily, saya sudah menghubungi para ahli di ibu kota. Begitu saya turun dari pesawat, saya akan seseorang sedang merawat Tuan Bain, pasti akan mengadu ke kedutaan. Kamu tunggu saja diberhentikan." Meskipun para dokter sangat marah, tidak ada yang berani berkata apa-apa. Mereka juga ingin menyembuhkan Bain, tetapi mereka benar-benar tidak bisa memikirkan cara. Jika kamu membawa Tuan Bain pergi sekarang, kamu akan membiarkannya mati. Melihat asisten wanita dan wanita cantik itu akan membawa Bain pergi, Lin Yu mau tidak mau membujuknya. Dia mengatakan yang sebenarnya, tetapi di mata Emily, apa yang dia katakan terdengar sangat kasar, seolah-olah itu adalah kutukan. Dia segera berhenti, dan berteriak pada Lin Yu, "Siapa namamu? Departemen mana? Percaya atau tidak sekarang panggilan telepon akan membuatmu berkemas dan keluar dari sini." "Aku tidak percaya," Lin Yu berkata dengan acuh tak acuh, "aku bukan dokter di rumah sakit ini." Petik 2. Kamu, lalu aku akan membiarkan polisi menangkapmu. Emily, dia menggertakkan giginya dengan marah atas sikap Lin Yu. "Emily, abaikan dia, ayo pergi." Wanita cantik itu berbalik dan menatap Lin Yu, mendesak Emily untuk segera pergi. Dari Qinghai ke Beijing, paling cepat akan memakan waktu lebih dari 2 jam dengan pesawat, ditambah waktu untuk mengejar dan mengambil pesawat, akan memakan waktu setidaknya 4 jam. Sejujurnya, Tuan Bain tidak bisa, paling lama tidak bertahan lebih dari 3 jam. Lin Yu menghela nafas, mengapa orang selalu menolak untuk mendengarkan persuasi? Nona Sue, dokter kecil jenius ini memiliki keahlian luar biasa dalam pengobatan Tiongkok. Dia memang benar, menilai dari situasi Tuan Bain saat ini, masih menjadi pertanyaan apakah dia bisa sampai ke ibu kota. Jika Anda bertanya kepada saya, biarkan dia bantu Tuan Bain melihatnya. Li Haoming juga buru-buru berdiri untuk membujuk, tetapi dia mengatakannya dengan sikap kuda mati sebagai dokter kuda hidup. Meskipun Lin Yu menyembuhkan penyakit aneh gadis kecil itu terakhir kali, penyakit Tuan Bain gejalanya benar-benar berbeda dengan gadis kecil itu, berbeda, jadi mau tidak mau dia berkeringat. Mendengar Li Haoming menyebut kata pengobatan Tiongkok, wanita cantik itu mencibir, melirik Lin Yu, dan berkata dengan ekspresi menghina, "Pengobatan Tiongkok. Tidak peduli seberapa bagus keterampilan medisnya, apakah dia lebih baik dari kakekku?" Tentu saja mustahil, keterampilan medis Tuan Song tidak ada bandingannya di dunia, tapi... Li Haoming tampak malu, dan tiba-tiba tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Dia merasa kata-katanya tidak konsisten. Karena keterampilan medis Lin Yu adalah tidak sebaik Tuan He datang untuk menyembuhkan. "Kamu adalah cucu perempuan Lao Song?" Lin Yu bertanya dengan heran dari percakapan antara dia dan Li Haoming. Dia sepertinya adalah cucu perempuan Song Lao yang sakit. "Siapa aku? Apakah kamu peduli?" Sue Qin mengerutkan kening dan menatap Lin Yu, merasa jijik. Dia secara alami muak dengan laki-laki, dan bahkan lebih muak dengan laki-laki yang sombong dan merasa benar sendiri. Lin Yu tidak bisa menahan senyum kecut. Tuan Song benar, cucunya memang sakit dan pemarah, jadi dia harus disembuhkan. "Aku ingat, kamu adalah dia, He Xiao Miracle Doctor." Pada saat ini, seorang dokter Tiongkok tua berambut abu-abu menatap Lin Yu untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba ekspresinya berubah.
dan dia bergegas untuk mengambil melihat lebih dekat, dan berseru, "Benar saja, ini benar-benar He Xiao Miracle Doctor, senang bertemu denganmu." Setelah berbicara, dokter Tiongkok tua itu datang dan memegang tangan Lin Yu dengan kedua tangan, dengan ekspresi hormat, "Dokter jenius kecil, saya telah menonton video Anda berkelahi dengan Dokter Song Lao tidak kurang dari 10 kali. Ketika pasien dengan penyakit atas demam dan sindrom flu yang lebih rendah memberikan akupuntur, mereka harus menggunakan jarum Liu Hesen yang telah lama hilang, bukan?" Lin Yu tidak bisa menahan senyum ketika mendengar dokter Tiongkok kuno menyebut Liu Hesen. Tampaknya masih ada beberapa di bidang pengobatan Tiongkok saat ini. Senior tua yang mengetahui barang dengan tergesa-gesa berkata, "Senior tua itu benar, itu memang jarum ajaib Liu He. Aku bisa melihat akupuntur ini dalam hidupku, dan aku beruntung bertemu denganmu lagi. Aku tidak menyesal di hidup ini, aku tidak menyesal dalam hidup ini." Dokter Cina tua itu memegang tangan Lin Yu dengan gemetar, dan air mata memenuhi matanya saat dia berbicara. Dia adalah dokter TCM terbaik di Rumah Sakit Rakyat Kota Qinghai. Meskipun dia jauh kurang terkenal dari Song Lao di bidang TCM, keterampilan medis TCM-nya setidaknya dapat menempati peringkat 3 teratas di kota Qinghai. Dia telah mempraktikkan kedokteran selama lebih dari 40 tahun. Dan telah menerima penghargaan yang tak terhitung jumlahnya. Mendedikasikan seluruh hidupnya untuk pengobatan Tiongkok. Melihat keberadaan pengobatan Tiongkok, dia masih muda dan berbakat, dia merasa sangat lega dan tidak bisa menahan tangis. Sekelompok dokter TCM muda di sebelahnya juga sangat heboh. Ternyata inilah dokter ajaib He yang bertarung dengan Song Lao, dan ada kekaguman yang tak ada habisnya di matanya. Adapun dokter pengobatan barat lainnya, mereka tampak bingung, sedikit bingung. Meskipun pengobatan Tiongkok dan pengobatan barat adalah dokter, mereka memang dua lingkaran yang sepenuhnya terisolasi. Jadi meskipun nama Lin Yu terkenal di lingkaran pengobatan Tiongkok, hanya sedikit orang yang mengetahuinya di lingkaran pengobatan barat. Li Haoming terkejut pada awalnya, dan kemudian dia sangat bersemangat. Dia juga mendengar tentang Tuan Song berkelahi dengan orang lain untuk mendapatkan obat. Awalnya dia mengira pemuda itu kebetulan, tetapi sekarang dia mengetahui bahwa itu adalah Lin Yu. "Kamu bacakan, pemuda ini pasti tidak menunggumu." Melihat para dokter sangat bersemangat, Sue Qin dan Emily juga bingung, terutama Sue Qin, setelah mendengar bahwa Lin Yu telah memenangkan pertarungan dokter dengan kakeknya. Wajahnya tertutup embun beku, dan dia sangat tidak senang. Yue berkata, "Dia memukuli kakekku." "Bagaimana mungkin? Nona Sue, ini benar. Konon masih ada videonya saat itu." Penatua Song dan kakak He tidak dapat dipisahkan, tetapi pada akhirnya, kakak He sedikit lebih baik. Li Haoming tersenyum. Dengan garis bawah, "Saya diam-diam bersukacita bahwa saya memiliki mata yang tajam dan mengetahui manik-manik itu, dan mengundang Lin Yu ke sini, jika tidak, reputasi Rumah Sakit Rakyat Qinghai akan hancur." "Benar, Nona Sue, saya masih punya video di sini." Salah satu praktisi pengobatan China sudah mulai mencari ponselnya. Lin Yu melambaikan tangannya padanya untuk berhenti, dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Semua orang melebih-lebihkan. Faktanya, sejujurnya, Tuan Song membiarkan saya melakukannya dengan sengaja hari itu. Orang lain tidak dapat melihatnya, tetapi saya mengetahuinya dengan sangat baik." Merasa dirugikan dan tidak mau menyakiti orang lain, melihat Sue Qin sedikit marah, dia berinisiatif untuk berbicara untuk Song Lao, yang dapat dianggap membantu Song Lao menyelamatkan muka di lingkaran pengobatan Tiongkok. Meski begitu, itu juga menunjukkan bahwa kakak He memiliki keterampilan medis yang luar biasa, dan yang lain mungkin bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan Song Lao. Li Hao berkata dengan jelas, "Nona Sue, karena tidak ada cara lain sekarang, saya pikir itu adalah lebih baik membiarkan He broter. Cobalah, bagaimana menurutmu?" Meskipun Sue Qin tidak percaya Lin Yu, dia masih percaya pada Li Haoming. Jika Li Haoming mengatakan bahwa Bain mungkin tidak dapat mendukung ibu kota, itu harus benar, dan dia tidak yakin, bisakah dokter di ibu kota menyembuhkan Bain. Dokter penyakit dalam terbaik di kota Qinghai dan dokter pengobatan Tiongkok terbaik di Jiangnan tidak dapat menyembuhkan Bain, jadi sulit dikatakan di Beijing.
Alasan mengapa dia bekerja sangat keras adalah karena Bain ini sangat penting baginya. Dia telah mengizinkan agen penjualan Versas di seluruh distrik Jiangnan kepadanya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Bain ini tiba-tiba jatuh sakit sebelum menandatangani kontrak. Jatuh. Setelah ragu-ragu sejenak, Sue Qin akhirnya mengangguk, menggertakkan giginya dan berkata, "Oke, biarkan kamu mencoba, tetapi jika kamu tidak dapat menyembuhkannya, aku pasti akan menuntutmu dan masuk penjara." Lin Yu sangat tidak berdaya, wanita ini benar-benar sombong dan tidak masuk akal. Dia dengan baik hati ingin membantu, tetapi dia sebenarnya ingin menuntut dirinya sendiri. "Nona Sue, apakah Anda benar-benar ingin dokter liar ini merawat Tuan Bain?" Emily berkata dengan heran, dia baru saja mengatakan bahwa dia bahkan bukan seorang dokter di sini. "Emily, kita tidak punya cara lain sekarang, biarkan dia mencobanya, mungkin masih ada harapan," kata Sue Qin tak berdaya, tapi nyatanya dia hanya menghibur dirinya sendiri. Sejak kakeknya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dapat menyembuhkan Bain, dia tahu bahwa Bain kemungkinan besar sudah mati, dan agensi yang telah dia negosiasikan dengannya mungkin akan hilang kapan saja. "Tidak, aku tidak bisa begitu saja menyerahkan nyawa Tuan Bain kepada dokter liar," kata Emily tegas. Li Haoming tidak bisa menahan rasa malu, jika asisten wanita tidak bekerja sama, itu akan sangat sulit. "Nona Emily, Anda pasti sering merasa cemas, pusing, kelemahan anggota tubuh, dan bingung baru-baru ini, dan Anda tidak dapat menahan diri untuk tidak sadarkan diri dari waktu ke waktu, bukan?" Pada saat ini, Lin Yu tiba-tiba tersenyum dan berkata kepada Emily, dengan cukup senyum ada yang bermakna, "Bagaimana kamu tahu?" Emily tanpa sadar terkejut. Gejalanya sudah berlangsung lama, dan dia tidak pernah menyebutkannya kepada siapapun. Dia tidak menganggapnya terlalu serius. Dia hanya mengira itu karena dia di bawah terlalu banyak tekanan dari pekerjaan baru-baru ini. "Kamu sakit," Lin Yu berkata, "sekarang kamu harus percaya bahwa aku adalah seorang dokter, kan?" Petik 2. Situasi seperti ini sangat umum di kalangan anak muda, dan kamu jelas-jelas tertipu. Segera, banyak orang di sekitarnya memiliki gejala serupa. Kamu benar, gejala seperti ini sangat umum, tetapi orang biasa-biasanya memiliki satu atau dua jenis. Kamu belum menyadarinya, apakah kamu memiliki semua gejala ini? Lin Yu berkata dengan santai. Kulit Emily berubah seketika. Ya, meskipun orang-orang di sekitar memiliki gejala ini, mereka tidak seperti dia, banyak sekali. Kalau begitu katakan padaku, apa penyakitku? Aku memberinya nama yang lebih elegan, penyakit kekurangan pacar. Lin Yu menyeringai. Bab 32 Ibadah Dokter. Kekurangan pacar. Ketika semua dokter mendengar nama yang begitu aneh, mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung. Mereka memandang Lin Yu dengan rasa ingin tahu, dan tidak bisa menahan senyum di sudut mulut mereka. "Apa maksudmu?" tanya Emily dengan wajah bingung, ini pertama kalinya dia mendengar penyakit ini. "Jika tebakanmu benar, kamu merasa tumpul dan mudah tersinggung saat tidur di malam hari, dan kamu tidak bisa tidur di malam hari, dan hatimu sepertinya terbakar, kan?" Lin Yu menjelaskan, pengobatan barat menjelaskan bahwa pelepasan gonadotropin berlebihan. Hal ini menyebabkan peningkatan gonadotropin, yang dalam pengobatan tradisional Tiongkok ditafsirkan sebagai gerakan api yang sembrono dan defisiensi yin hati dan ginjal. Perlu untuk melepaskan keinginan dengan benar dan menyiapkan obat untuk pengkondisian. Jelas. Jangan mengudara di sini. Emily mengerutkan kening. Lin Yu dia tidak bisa mengerti apa yang dikatakan, tapi memang benar dia kesulitan tidur di malam hari. Lebih jelas, kamu kekurangan laki-laki. Ketika kamu tidur di malam hari, kamu perlu menemukan pendamping laki-laki untuk mendamaikan yin dan yang. Sekarang kamu mengerti. Lin Yu dipaksa olehnya, dan ingin menjelaskannya padanya secara halus. Pada akhirnya, dia bersikeras membiarkan dirinya menjelaskan. Hahaha. Para dokter yang hadir tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini. Sue Qin tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi mulutnya dan tertawa diam-diam ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia tidak lupa memberi pandangan kosong pada Lin Yu, dan diam-diam mengutuk hooligan bau itu. Biarkan Anda menjelaskannya lebih jelas, seharusnya tidak begitu terus terang. Wajah Emily memerah dalam sekejap,
matanya terbuka lebar, seolah-olah dia terbakar. Dia ingin menelan Lin Yu hidup-hidup, dan berkata dengan marah, "Kamu berbicara omong kosong." "Aku tidak berbicara omong kosong." Lin Yu berhenti tertawa, dengan ekspresi serius. Dia berkata, "Penyakit Anda masih dalam tahap awal, dan itu bukan masalah serius, tetapi jika Anda membiarkannya, konsekuensinya akan menjadi semakin serius. Pertama, itu akan terjadi menyebabkan kebingungan dan kesurupan, dan kemudian akan berkembang menjadi penyakit mental seperti skizofrenia." Emily tidak bisa menahan nafas ketika mendengar ini. Dia tidak akan pernah mengira bahwa permintaan yang kuat di bidang itu akan menyebabkan penyakit mental. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat menyentuh titik akupuntur Mingmen Anda sekarang. Pasti sangat menyakitkan. Ini adalah akar dari Siang Huo. Petik 2. Menurut titik akupuntur Lin Yu berkata, Emily mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh titik akupuntur Mingmen di punggungnya ditekan, dan langsung berteriak kesakitan, dan saat disentuh dengan ringan, ada semacam rasa sakit yang menusuk. Wajahnya menjadi pucat dalam sekejap, dan dia akhirnya mempercayai kata-kata Lin Yu, dan berkata dengan suara gemetar, "Lalu apa yang harus saya lakukan?" Untuknya dengan pena dan kertas. Emily tanpa sadar menatap Li Haoming, bermaksud bertanya apakah yang dikatakan Lin Yu itu benar. Li Haoming mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Jika gejala yang dikatakan saudara dia benar, maka Anda benar-benar menderita penyakit semacam ini. Mengenai resepnya, Anda dapat yakin bahwa saudara dia dapat melihat penyakit Anda tanpa peralatan apapun, yang mana menunjukkan bahwa keterampilan medis telah meningkat itu telah mencapai tingkat puncak." Saat dia mengatakan ini, dia merasa emosional di dalam hatinya. Ada orang di luar kerumunan, saudara ini dia tidak tahu dengan siapa dia belajar, dan keterampilan medisnya adalah begitu luar biasa di usia yang begitu muda. Ketika Li Haoming mengatakan ini, Emily tersipu dan mengambil Fang Zi dari tangan Lin Yu. "Nona Emily, bolehkah saya bisa merawat Tuan Bain sekarang? Semakin lama waktu tertunda, semakin tidak menguntungkan bagi Tuan Bain, jadi dia harus dirawat sesegera mungkin." Kali ini Emily tidak menghalanginya lagi. Lin Yu menoleh dan berkata kepada Li Haoming, "Direktur Li, tolong ambilkan saya 1 set jarum perak." Kemudian Lin Yu berjalan ke arah Tuan Bain dan merasakan denyut nadinya, otot-otot di lengan dan lehernya berkedut dari waktu ke waktu, dan dia hanya bisa mengerutkan kening, lalu dengan ringan menyentuh lengan Bain dengan jari-jarinya. "Ah!" Bain yang awalnya terdiam, tiba-tiba berteriak 2 kali, suaranya serak dan lemah. Situasi Tuan Bain lebih serius dari yang saya bayangkan. Lin Yu tampak serius. Apa yang terjadi di sini? Li Haoming tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihat fenomena ini. Dia menderita insomnia selama beberapa hari, dan kepekaan inderanya seharusnya menurun. Bagaimana Bain malah meningkat bukannya menurun? Lin Yu tidak berbicara, tetapi mengambil denyut nadi Tuan Bain dengan wajah serius, dan tetap diam untuk waktu yang lama. Para dokter di samping tidak bisa membantu tetapi terlihat serius, dan hati mereka mengangkat tenggorokan mereka. Lin Yu adalah penyelamat besar mereka sekarang. Bahkan jika Lin Yu tidak dapat disembuhkan, maka mereka sama sekali tidak ada harapan. Papan nama Rumah Sakit Rakyat Qinghai, dikenal sebagai rumah sakit pertama di selatan Sungai Yangtze, juga akan dihancurkan di tangan mereka, dan akan terkenal selamanya. Ekspresi Li Haoming sangat jelek. Jika sesuatu terjadi pada Bain, reputasi yang dia kumpulkan dalam hidupnya akan hancur. Sue Qin juga menjadi pucat karena gugup, mengepalkan tangannya erat-erat, dan diam-diam berdoa agar Lin Yu dapat menyembuhkan Bain dengan baik. Tidak ada suara di seluruh aula, dan semua orang menatap Lin Yu dengan saksama, dengan keringat menetes di dahi mereka, seolah melihat satu-satunya lilin dalam kegelapan, karena takut lilin itu akan padam tanpa sengaja. Lin Yu tidak bisa menahan keringat di dahinya. Alasan mengapa dia tidak berbicara begitu lama adalah karena dia sedang menguji denyut nadi Tuan Bain, yang merupakan denyut nadi yang aneh, dan tidak teratur. Terkadang denyut nadi tipis dan dihitung, dan terkadang denyut nadi sen dan senar, dan peralihan antara keduanya tidak teratur. Bagaimana bisa ada 2 kondisi denyut nadi untuk satu penyakit? Begitu, mata Lin Yu tiba-tiba menyala, dia menarik napas panjang, bangkit dan menyeka keringat dari kepalanya.
Ekspresi semua dokter di ruangan itu juga terkejut, dan mereka memandang Lin Yu dengan sangat gembira. "Kakak Hei, bisakah kamu melihat penyakitnya datang?" Li Haoming berkata dengan bersemangat. Lin Yu mengangguk dan berkata, "Awalnya saya berpikir bahwa insomnia Tuan Bain disebabkan oleh api yang berlebihan dan kekurangan air, dan ketidakharmonisan antara jantung dan ginjal, tetapi kemudian saya menemukan bahwa dia memiliki penyebab lain yang mendalam, yaitu hati. Depresi berubah menjadi api, panas dahak dan kekhawatiran karena itu, kondisi nadi secara alami agak tidak teratur." Setelah dia selesai berbicara, dia menoleh ke Emily dan bertanya, "Apakah Tuan Bain suka bekerja larut malam dan sering minum minuman keras?" "Kopi." Emily buru-buru mengangguk, wajahnya penuh kejutan. Selain itu, dia harus berada di bawah banyak tekanan baru-baru ini, sering kesal dan gelisah. Petik 2. Ya, tuntutan kinerja di markas telah meningkat pesat, dan Tuan Bain mengkhawatirkan hal ini sepanjang hari, mengangguk dengan penuh semangat, dan berkata dengan heran, "Apakah ini seorang dokter? Ini hanyalah dewa yang memprediksi hal-hal seperti dewa." Itu benar, Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega. "Kakak Hei, apakah ada cara untuk menyelesaikannya?" Li Haoming bertanya dengan tergesa-gesa. Lin Yu mengangguk, lalu mengambil jarum panjang, mengarahkannya ke titik akupuntur Bai Hui di bagian atas kepala Bain, dan menusuknya dengan ringan. Ekor jarum berayun sedikit, dan kabut hijau jatuh ke bawah jarum. Segera setelah itu, Lin Yu mengambil beberapa lagi dan menusuknya di telinga, leher, dan titik akupuntur Bain lainnya. Dalam setengah menit, Bain menutup matanya, dan segera terdengar suara dengkuran kecil, dan suara dengkuran itu semakin keras, dan segera menjadi lebih keras, menunjukkan bahwa dia kelelahan. "Tidur, tidur!" Para dokter di samping berteriak dengan gemetar, dan banyak dari mereka memiliki mata yang lembab. Emily membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut, dan menatap Lin Yu dengan malu. Sue Qin juga tampak terkejut, memandang Lin Yu dengan tak percaya, hatinya terkejut, penyakit yang bahkan tidak bisa disembuhkan oleh kakek, pemuda ini disembuhkan hanya dengan beberapa suntikan. Bab 32 Ibadah Dokter. Li Haoming bergegas untuk memeriksa Bain, dan menemukan bahwa semua tandanya stabil, dan dia memang tertidur, lalu dia segera bertepuk tangan, dan seluruh ruang gawat darurat terdiam. Li Haoming berjalan ke arah Lin Yu dengan ekspresi serius, berdiri tegak, lalu membungkuk dalam-dalam, dan berkata dengan suara gemetar, "Dokter Ajaib He, terimalah penyembahanku. Dokter Ajaib He, terimalah penyembahanku." Setelah Li Haoming membungkuk, dokter lain segera mengikuti dan membungkuk dalam-dalam pada Lin Yu secara serempak. Aku tidak bisa, kakak senior, ini terlalu berlebihan." Lin Yu sedikit panik, dan buru-buru melambai ke arah mereka. Sue Qin juga sedikit terkejut, bahkan seorang dokter setingkat kakek tidak pernah menerima kesopanan dari sekelompok dokter seperti itu. Siapa He Jiarong ini? Lin Yu menulis resep obat China dan menyerahkannya kepada Emily, dan memberitahunya secara rinci bagaimana cara meminum obat China. Penyakit ini lebih sulit untuk diobati. Anda harus meminum 7 dosis terlebih dahulu. Setelah semuanya selesai, sudah larut malam, dan Li Haoming membawa sekelompok dokter untuk secara pribadi mengirimnya keluar dari rumah sakit. Sebelum berangkat, Li Haoming terus membujuk Lin Yu untuk bergabung dengan rumah sakit mereka. Lin Yu menolak dengan sopan, mengatakan bahwa istrinya mungkin akan ikut dalam pemeriksaan dokter di rumah sakit rakyat Qinghai dalam waktu dekat. Dia sengaja membantu Jiang Yan, tetapi tidak membantunya melalui pintu belakang, karena ujian tidak dapat dipalsukan. Dia menduga kegagalan Jiang Yan untuk dirawat di rumah sakit rakyat Qinghai dalam 2 tahun terakhir mungkin bukan masalah kemampuan, itu harus seseorang membuat hal-hal sulit dengan sengaja di belakang punggung Anda. Jadi dia mengatakan kepada Li Haoming bahwa dia ingin membantu Jiang Yan melewati rintangan ini. Setelah Li Haoming menanyakan nama Jiang Yan, dia mengingatnya dengan hati. Atas permintaan kuat Sue Qin, Lin Yu pulang dengan mobilnya. Sebelum turun dari mobil, Sue Qin memberinya kartu nama, mengatakan bahwa akan lebih mudah baginya untuk berterima kasih secara langsung. Lin Yu dengan santai memasukkan kartu namanya ke dalam saku celananya,
melihat ke arah Sue Qin pergi, dan mau tidak mau bertanya-tanya, apakah Sue Qin ini tidak sakit. Bingung, saya berpikir bahwa ketika saya punya waktu, saya dapat mengambil denyut nadinya. Apakah kamu kembali? Jiang Yan duduk di sofa dengan topeng, suaranya dingin, dan dia bahkan tidak memandangnya. Lin Yu bersenandung, lalu berlari ke dapur untuk memesan semangkuk mie, dan membawanya ke ruang tamu untuk dimakan sendiri. Melihat bahwa dia tidak bermaksud untuk berbicara, Jiang Yan tidak dapat menahannya lagi, dan berkata dengan acuh tak acuh, mengapa kamu pergi? Malam ini, karena tidak nyaman memberitahu Jiang Yan tentang rumah sakit, Lin Yu membuat berbohong. Lin Yu bahkan tidak menyadari bahwa dia telah menjadi bajingan yang penuh dengan kebohongan. Tetapi karena identitas He Jiarong, dia harus berbohong. Melihat bahwa dia tidak punya niat untuk berbicara lagi, Jiang Yan sedikit marah. Dia benar-benar ingin tahu dengan teman mana Lin Yu pergi bermain. Feder juga mati. Lin Yu tidak mengatakan apa-apa, dan dia tidak bertanya lagi. Dia berpikir sendiri mengapa dia tidak bertanya, atau membiarkan Lin Yu berpikir bahwa dia peduli padanya. Jiang Yan tidak bertugas malam berikutnya, karena dia baru saja dibayar, jadi dia dalam suasana hati yang baik, dan menyuruh Lin Yu untuk makan dengan cepat, sehingga dia bisa pergi berbelanja dengannya setelah makan. Li Sukin dan Jiang Jingren mau tak mau saling melirik saat mendengar ini. Kesan saya, putri saya tidak pernah mengajak Jiarong berbelanja, hari ini matahari terbit dari barat. Lin Yu juga tidak menolak, dan hendak pergi setelah makan. Kamu sangat lusuh, ganti pakaianmu, kata Jiang Yan dan menemukan satu set pakaian baru untuk Lin Yu, lalu melemparkan pakaian baru Lin Yu ke dalam mesin cuci. Saat mengemudi ke mall, wajah Jiang Yan membeku, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Lin Yu tidak tahu mengapa dia tiba-tiba tidak bahagia. Apa yang terjadi? Jiang Yan bertanya dengan dingin. Sebelum Lin Yu dapat berbicara, Jiang Yan mengeluarkan kartu nama dan melemparkannya ke Lin Yu, dan berkata tanpa emosi dalam suaranya, apakah kamu bersamanya? Bab 33 Jika tidak ada pengembalian. Lin Yu menelan ludah saat melihat nama Sue Qin di kartu nama, merasa bersalah mencuri seseorang dan tertangkap. He Jiarong, kamu tidak perlu takut. Kamu berjanji padaku untuk tidur di lantai, dan aku berjanji padamu, jadi wajar saja. Suara Jiang Yan dingin, dan lubang bulu Lin menyusut tanpa sadar. Gudong, Lin Yu menelan lagi, seolah-olah dia bisa merasakan rasa asam di udara. Apakah dia jatuh cinta pada dirinya sendiri? Tidak mungkin, meskipun akhir-akhir ini dia tidak terlalu membenci dirinya sendiri, bukan berarti dia menyukai dirinya sendiri. Tapi suka atau tidak suka, mereka berdua adalah suami istri, jika kamu memberinya kakol, dia pasti tidak bahagia. Apa yang kamu janjikan padaku? Lin Yu tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Begitu Lin Yu datang dan menanyakan hal ini, Jiang Yan tampak lebih marah, dan berkata dengan dingin, saya katakan sebelumnya, berapa banyak wanita yang Anda cintai di luar, saya tidak akan pernah bertanya, selama ayah saya tidak diizinkan, selama ibu tahu. Oh, Lin Yu mengangguk ringan sebagai jawaban. Jika menurutmu itu tidak cukup, jika kamu ingin bercerai, aku setuju denganmu. Jiang Yan melanjutkan, tetapi hatinya terasa tersumbat secara misterius. Di masa lalu, dia satu-satunya yang membenci sampah ini, tapi sekarang dia berani membenci dirinya sendiri. Melihat bahwa Lin Yu diam, Jiang Yan menoleh dan meliriknya, hanya untuk melihat bahwa Lin Yu melihat ke depan karena terkejut, dan mengangkat tangannya untuk memberi isyarat padanya untuk mengemudi lebih lambat. Jiang Yan terkejut, dan mengikuti pandangannya untuk melihat ke depan, hanya untuk melihat bahwa jalan di depan sudah penuh sesak dengan mobil, dan banyak dari mereka telah berbalik dan berbalik, sementara di kejauhan ada sebuah bangunan setinggi 20 lantai, bangunan tempat tinggal asap tebal mengepul dari 2 lantai, dan nyala api membubung ke langit. Terbakar, Jiang Yan tampak kaget, lalu berpikir sejenak, dan menghentikan mobil di depan toko terdekat. Kamu kembali dulu, aku harus menyelamatkan orang. Dengan kalimat berikutnya, Jiang Yan dengan cepat berlari menuju tempat kebakaran terjadi di depan. Melihat sosoknya, Lin Yu tidak bisa menahan senyum lembut. Pada saat ini,
Punggungnya sangat kontras dengan kerumunan yang berlarian di sini dengan tergesa-gesa. Petik 2. Kamu tidak akan pernah bisa kembali, bagaimana aku bisa mundur? Kalau tidak, bagaimana aku bisa layak untukmu? Lin Yu terkekeh, lalu segera mengikuti. Bangunan tempat tinggal yang terbakar terletak di persimpangan kawasan pusat kota, termasuk bangunan komersial dan perumahan tipe awal. Selain sebagian besar penghuni, ada juga beberapa perusahaan dan bisnis. Lantai tempat kebakaran terjadi adalah lantai 18 dan 19. Penyebab kebakaran konon karena ada anak nakal yang secara tidak sengaja menyalakan gas alam di dapur sehingga menyebabkan beberapa bahan mudah terbakar yang disimpan di perusahaan sebelah meledak, lalu memicu reaksi berantai. Lantai 18 dan 19 dari seluruh bangunan telah sepenuhnya dilalap api. Sebagian besar kerumunan sudah melarikan diri, dan beberapa orang yang luka ringan juga melarikan diri, dan sisanya tidak bisa melarikan diri sama sekali. Saat ledakan terjadi, benda berat yang berjatuhan dari lantai atas menghantam dan melukai banyak kendaraan dan pejalan kaki yang melintas di lantai bawah. Untuk sementara lalu lintas di separuh jalan ini lumpuh total. Butuh waktu kurang dari setengah jam untuk kecelakaan itu terjadi, dan jumlah korban sudah mencapai puluhan. Ada luka berlumuran darah di mana-mana di sekitar gedung, dan beberapa tubuh mereka telah dibakar oleh api dan bernanah, tergeletak di atas tanah dan mengerang kesakitan. Karena banyak kendaraan yang hancur dan puing-puing menutupi kedua sisi jalan, ambulans tidak bisa masuk sama sekali. Tenaga medis hanya bisa membawa pasien di mata mereka satu persatu. Banyak yang terluka, tetapi tenaga medis terbatas, sehingga tidak bisa merawat sama sekali. Melihat tragedi di tempat kejadian, Jiang Yan patah hati, dan segera mengakui identitasnya kepada dokter di samping, dan mengambil peralatan medis untuk membantu merawat yang terluka. Setelah Lin Yu tiba, dia segera pergi membantu. "Mengapa kamu di sini?" Jiang Yan bertanya dengan dingin setelah melihatnya. "Aku di sini untuk membantumu." Lin Yu dengan rapi membalut luka pasien yang sudah disterilkan dengan kain kasa, lalu menggendong pasien di punggungnya dan berjalan keluar. "Apa yang kamu lakukan?" Jiang Yan bertanya dengan cemberut. "Kaki pasien ini perlu dioperasi tepat waktu, jika tidak maka harus diamputasi," kata Lin Yu sambil berlari. Kemudian dia berspesialisasi dalam hal ini, membantu membawa pasien yang terluka keluar. Setelah pemadam kebakaran tiba, mereka bergegas memadamkan api, tetapi apinya terlalu besar dan pengaruhnya kecil. Petugas pemadam kebakaran juga dengan rapi masuk ke dalam gedung untuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak. Setelah sekitar setengah jam, petugas pemadam kebakaran sudah dievakuasi. Lapor ke wali kota, tugas telah berhasil diselesaikan, dan semua sandera yang dapat diselamatkan telah diselamatkan. Kapten pemadam kebakaran memberi hormat kepada seorang pemimpin, tetapi hatinya berdarah. Mereka yang dapat diselamatkan telah diselamatkan, tetapi mereka tidak bisa apa yang keluar hanya bisa tinggal di dalam selamanya. Tidak mungkin naik ke lantai di atas lantai api, dan tangga juga di luar jangkauan. Untungnya setelah beberapa pertanyaan, sebagian besar lantai atas adalah rumah kosong dan tidak banyak orang. Pada saat ini Lin Yu tiba-tiba mendengar seorang anak menangis. Dia mengerutkan kening, melihat sekeliling, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan menemukan bahwa suara itu sepertinya berasal dari lantai di atas api, seharusnya di lantai 20. Dia tidak pernah menyadari bahwa pendengarannya luar biasa sebelumnya, tetapi pada saat ini dia dapat mendengar tangisan gadis kecil itu dengan jelas, dan seolah-olah itu tepat di sebelah telinganya. Jantungnya berdetak kencang, mungkinkah gadis kecil itu akan mati? Karena dia sendiri adalah hantu pengembara yang telah membangkitkan jiwanya, tangisan orang sekarat bisa terdengar. Meskipun dia bisa mendengar suaranya, kembang apinya terlalu keras dan dia tidak melihat gadis kecil itu. "Anak saya!" Tiba-tiba terdengar teriakan melengking, dan seorang wanita berbaju merah muda berusia 30-an berlari dengan putus asa, memberi isyarat untuk bergegas masuk ke dalam gedung. Dua petugas pemadam kebakaran bergegas untuk menghentikannya. "Lepaskan aku, anakku masih ada di sana, aku ingin menyelamatkan anakku," teriak wanita berbaju pink itu dengan keras. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kecelakaan sebesar itu akan terjadi ketika dia membeli sayur. "Kakak, api di atas terlalu besar, kamu tidak bisa naik."
kata petugas pemadam kebakaran dengan ekspresi sedih di wajahnya. Aku tidak perlu kamu mengkhawatirkanku, aku bisa naik sendiri, dan aku bisa menyelamatkan anakku. Fen Yi tampak gila, menarik petugas pemadam kebakaran dan tentara di sekitarnya. Ada air mata di sudut mata kedua petugas pemadam kebakaran dan tentara. Cinta keibuan selalu besar, tetapi manusia sangat rentan dalam menghadapi bencana. Jika mereka membiarkannya naik, itu sama saja dengan membiarkannya mati. Apa yang terjadi? Pada saat ini, Kapten pemadam kebakaran yang baru saja lari untuk melapor melihat situasi di sini dan bergegas. Lapor ke Kapten, anak kakak tertua ini masih di atas. Lantai berapa? Lantai 20. Wanita berbaju pink itu menangis dan menunjuk tepat ke atas, rumah tangga 2001. Kakak perempuan, itu di atas api lantai, kita. Ekspresi kepala pemadam kebakaran menjadi gelap, dan dia tidak bisa tidak mengatakan sisa kalimatnya. Tangga yang ada di tim mereka hanya dapat mencapai lantai 18, dan tangga tingkat yang lebih tinggi yang dapat dimobilisasi sedang dalam perjalanan saat ini. Tetapi terjadi kemacetan lalu lintas yang serius pada saat ini, dan tidak mungkin untuk melewatinya. Tolong, petugas pemadam kebakaran, tolong selamatkan putriku. Wanita berbaju merah muda itu memiliki suara melengking, berlutut di tanah dan menyeret celana kepala pemadam kebakaran dengan kesakitan, suaranya sangat memilukan. Orang-orang di sekitar menghela nafas dan tampak sedih. Melihat pemandangan ini, mata Jiang Yan memerah, dan dia mengepalkan tangannya erat-erat di depan dadanya. Kakak, maafkan aku. Kapten pemadam kebakaran menundukkan kepalanya. Air mata sudah mengalir di sungai, bahkan pria tangguh yang terbiasa melihat hidup dan mati ini tidak bisa menahan tangis. Kakak, anak itu mungkin tidak ada di sini sekarang. Petugas pemadam kebakaran lainnya membujuk dengan isak tangis. Lantai 20 tepat di atas lantai 19 di mana api paling kuat, yang setara dengan panci besi besar yang dipanaskan, kemungkinan besar anak itu meninggal. Lihat, anak itu ada di balkon. Tiba-tiba seseorang di antara kerumunan itu berteriak, dan semua orang langsung melihat ke atas. Saya melihat sosok kecil di balkon memanjat jendela dari lantai ke langit-langit, menangis keras, dan menepuk kaca dengan tangannya. Putri, wanita berbaju merah muda itu segera berdiri ketika melihatnya, menatap sosok kurus di lantai atas, dan berteriak keras, Putri. Jangan takut, ibu ada di sini untuk menyelamatkanmu. Begitu kata-kata itu jatuh, dia berlari ke dalam gedung lagi, petugas pemadam kebakaran dan tentara menangkapnya dengan penglihatan cepat dan tangan cepat, dan berteriak padanya, Kakak, kamu mengirim dirimu sendiri sampai mati. Jika aku mati, aku akan mati bersama putriku. Wanita berbaju pink sudah putus asa, kepala pemadam kebakaran mengendus, ekspresinya tiba-tiba menjadi keras, dia mengertakkan gigi, menegakkan tubuhnya, dan berkata dengan keras, Aku pergi. Sebelum kepala pemadam kebakaran berkata, pergi, tiba-tiba itu terganggu oleh sebuah suara. Dia menoleh ke belakang dan melihat Lin Yu berjalan keluar dari kerumunan, menatapnya, dan berkata dengan tenang, aku akan menyelamatkan anak itu, tolong beri aku baju tahan api. Kamu gila Jiang. Yan segera bergegas menariknya. Lin Yu mengabaikannya sama sekali, dan berkata kepada kepala pemadam kebakaran dengan ekspresi tegas, saya telah menjadi prajurit khusus sebelumnya, dan saya telah melakukan misi semacam ini. Saya yakin untuk menyelamatkan orang. Brigade yang Anda layani sebelumnya. Tolong beri saya satu set pakaian pelindung kebakaran. Situasinya kritis dan menyelamatkan nyawa itu penting. Lin Yu segera memotongnya. Zhan Jinsong, lepaskan baju tahan apimu dan berikan padanya. Kepala pemadam kebakaran buru-buru berteriak pada seorang pria yang ukurannya hampir sama dengan Lin Yu. Ya, pria itu segera mulai melepas pakaiannya. He Jiarong, kamu gila. Jiang Yan memandang Lin Yu dengan kaget, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Kali ini, aku ada di hatimu, apakah aku dianggap sebagai pria? Lin Yu tersenyum padanya, dan mengambil setelan tahan api. Jiang Yan menatapnya dengan heran, tak bisa berkata-kata. Jangan khawatir, aku pasti akan menyelamatkan anak itu dengan aman. Lin Yu menepuk pundaknya. Setelah dia selesai berbicara,
dia berbalik dan berjalan menuju pintu masuk koridor. He Jiarong. Jiang Yan mendesis dengan seluruh kekuatannya, mata merah darahnya sudah dipenuhi air mata, dia tidak tahu kapan pengecut ini menjadi begitu berani. Tapi tidak peduli seberapa berani dia tetap idiot, ini akan mati begitu saja. Lin Yu tidak tahu apakah dia bisa kembali setelah perjalanan ini, dia adalah hantu, tapi tubuh He Jiarong adalah tubuh fana. Tapi dia mau tidak mau pergi, seolah bukan gadis kecil yang sekarat di sana, tapi dirinya sendiri. Jika benar-benar tidak ada pengembalian, maka saya hanya bisa minta maaf, Saudara Jiarong. Lin Yu meminta maaf di dalam hatinya. Mendengar teriakan Jiang Yan, Lin Yu berhenti tiba-tiba, tanpa menoleh ke belakang, dan berkata dengan suara gemetar, jika aku tidak bisa kembali, tolong bantu aku menjaga orang tua dan ibu baptisku, dan dirimu sendiri. Begitu suara itu jatuh, Lin Yu terjun ke koridor gelap tanpa ragu-ragu. Jiarong. Jiang Yan bergidik dan duduk di tanah, air mata mengalir di wajahnya. Bab 34 Pahlawan Tanpa Tanda Jasa. Perasaan Jiang Yan untuk Lin Yu jelas bukan cinta, bahkan tidak suka, tapi saat dia melihat Lin Yu bergegas masuk, dia tiba-tiba merasa tubuhnya dikosongkan. Untuk pertama kalinya, seorang pria yang telah tinggal bersamanya selama lebih dari 20 tahun, seorang pria bernama suaminya, membuatnya mengaguminya dari lubuk hatinya, dan membuatnya merasakan emosi keengganan untuk pertama kalinya. Dia tahu bahwa tampilan belakang ini mungkin merupakan perpisahan. Hero, ini sangat berani, tapi sayang sekali itu sangat bodoh. Bagaimana api sebesar itu bisa keluar? Petik 2. Ya, kasihan orang yang begitu baik. Mereka semua terharu dan merasa kasihan padanya. Banyak orang bahkan berpikir bahwa wanita berbaju pink sedikit egois, tetapi mereka dapat memahami bahwa sebagai orang tua, siapa yang dapat melihat anak-anak mereka terbakar sampai mati. Setelah Lin Yu bergegas ke koridor, dia langsung mencium bau kembang api yang kuat. Ini baru lantai pertama, dan baunya sangat kuat, yang menunjukkan betapa seriusnya api itu. Dibandingkan dengan orang normal, reaksi dan tindakan Lin Yu jauh lebih cepat, jadi dalam beberapa menit, dia bergegas ke lantai 16, tetapi tubuh He Jiarong adalah tubuh fana, dan Lin Yu mau tidak mau menelan ludah ketika dia bergegas, begitu cepat kehabisan napas. Seluruh koridor dipenuhi kabut asap, dan dia hampir tidak bisa melihat jari-jarinya. Gelombang panas di sekitarnya juga menghantamnya, dan dia bahkan merasakan sensasi terbakar. Sekarang dia begitu dekat dengan anak itu, tangisan anak itu seharusnya lebih jelas, tetapi Lin Yu menemukan bahwa tangisan anak itu sudah sangat lemah, dan hidupnya mungkin dalam bahaya kapan saja. Dia melihat asap tebal, mengertakkan gigi, dan bergegas masuk dengan sembrono. Hai semuanya, saya Liling, seorang reporter dari kolom langsung pertama TV satelit Qinghai. Saat ini saya berada di persimpangan Jalan Qingjiang dan Jalan Selatan Sangmao. Kebakaran besar terjadi di gedung kilin di belakang saya 1 jam yang lalu dan menyebabkan ledakan. Saat ini sudah ada puluhan korban jiwa. Di lantai bawah, seorang reporter wanita bersetelan gelap memegang mikrofon dan dengan cepat menyiarkan ke kamera. Setelah itu, pemadam kebakaran tiba tepat waktu dan mengendalikan api, dan semua orang di dalam gedung telah dievakuasi. Tapi barusan, para penonton menemukan bahwa masih ada seorang gadis kecil yang selamat di lantai 20, ketinggian tangga yang terbatas. Pemadam kebakaran tidak dapat memberikan penyelamatan yang efektif. Saat ini seorang pria yang mengaku sebagai pensiunan tentara khusus bergegas masuk melalui pakaian pemadam kebakaran, tindakan heroiknya. Bang! Pada saat ini, sebuah ledakan besar menyela siaran reporter wanita itu, dan puing-puing dari ledakan itu meraung turun dari langit. Kerumunan panik dan mundur tanpa sadar. Untungnya, petugas pemadam kebakaran telah mengisolasi mereka ke tempat yang aman di awal, dan tidak ada korban jiwa. Baru saja, ledakan besar terjadi di lantai 20. Api telah menyebar kemana-mana. Suara reporter wanita itu juga mengandung sedikit kepanikan. Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir sekarang. Pemuda itu seharusnya tidak terburu-buru. Api yang sangat besar, bahkan dewa tidak bisa menyelamatkannya. Kerumunan banyak berbicara, beberapa Lin yang terhormat Yu, dan beberapa merasa bahwa dia benar-benar bodoh.
Pada saat ledakan, Jiang Yan hanya merasa hitam di depan matanya, dan hampir pingsan. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya kepada orang tuanya. Kalimat yang diucapkan Lin Yu sebelum masuk, "Kali ini, aku ada di hatimu. Apakah aku dianggap laki-laki?" terus-menerus mengingatkannya bahwa pembunuh sebenarnya yang membunuh Lin Yu adalah dia. 20 menit telah berlalu sejak pria itu masuk. "Aku takut." Suara reporter wanita itu penuh penyesalan. "Mari kita beri penghormatan kepada pahlawan tak dikenal ini. Keluar, keluar." Dia selesai berbicara, ada sorakan yang menggemparkan dari kerumunan. "Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Tuhan punya mata. Pahlawan, pahlawan." Beberapa orang terlahir luar biasa. Sosok tegas perlahan berjalan keluar dari koridor gelap, dengan senyum di lengannya. Dan menggendong seorang gadis kecil. Pakaian pemadam kebakaran dari dahi ke bahu kirinya telah terbakar oleh api, kulitnya yang terbuka tertutup asap dan debu, dan wajahnya sangat gelap sehingga dia tidak bisa lagi membedakan penampilan aslinya. Tapi dari mata yang gelap dan cerah itu, Jiang Yan mengenali Lin Yu sekilas. Dia berlari dengan putus asa, ingin memberi Lin Yu pelukan, tapi dia berhenti ketika dia berlari ke arahnya. Dia takut pada Lin Yu. Yu terluka, jadi dia tidak berani menyentuhnya dengan ringan. "Kali ini, aku tidak mempermalukanmu, bukan?" Lin Yu menyeringai sedikit lemah, gigi putihnya begitu mencolok di wajahnya yang gelap. Jiang Yan mengatupkan bibirnya erat-erat, dan menatapnya tanpa mengedipkan sepasang mata besar yang indah, penuh air mata, tubuhnya sedikit gemetar, seolah berusaha menahan emosinya yang besar. "Putriku." Wanita berbaju pink dan petugas pemadam kebakaran serta tentara bergegas menjemput anak itu, dan segera membawanya ke ambulans. Wanita berbaju merah muda itu berlari beberapa langkah, segera berhenti, berbalik dan menatap Lin Yu, tiba-tiba berlutut, bersujud dan menangis. "Terima kasih, dermawanku, terima kasih." Sudut mata orang banyak mereka tidak bisa membantu menjadi sedikit basah, dan mereka semua tergerak. Lin Yu terdiam sekarang, dan buru-buru melambai padanya. "Ya Tuhan, ini tidak dapat dipercaya. Merupakan keajaiban bahwa pahlawan tak dikenal ini menyelamatkan gadis kecil dari api yang begitu besar tanpa terluka." Nyonya rumah berseru, "Ayo, wawancarai pahlawan tanpa tanda jasa ini. Bawa aku pulang." Petik 2. Setelah Lin Yu mengeluarkan kata-kata ini dari giginya, dia tiba-tiba memiringkan tubuhnya dan jatuh ke tanah. "He Jiarong!" teriak Jiang Yan dengan panik. Ketika Lin Yu bangun, hari sudah pagi, dia membuka matanya dan menemukan bahwa dia ada di kamar tidurnya, dan dia tidak bisa menahan nafas lega. Sekarang dia berbaring di tempat tidur yang baru sekali dia tiduri, dan istrinya duduk di kursi di samping tempat tidur, dan karena dia terlalu lelah, dia tertidur dengan dagu bertumpu pada tangannya. Jiang Yan menolak wawancara reporter, memeriksa Lin Yu, dan terkejut menemukan bahwa dia tidak terluka sama sekali. Alasan mengapa dia pingsan karena kelelahan. Melihat tidak ada masalah, dia langsung membawa Lin Yu kembali, dan meminta reporter wanita untuk mengingat untuk melindungi privasi mereka sebelum pergi. Melihat Jiang Yan tidur nyenyak dengan dagu di pipinya, Lin Yu tidak bisa menahan senyum, bulu matanya panjang dan bibirnya sedikit terangkat, seperti anak kecil yang sedang tidur, sangat lucu. Jejak kelembutan tiba-tiba muncul di hati Lin Yu, dan dia menginginkan seorang putri yang persis seperti Jiang Yan. "Anda bangun." Jiang Yan memiringkan kepalanya, dan segera bangun. Melihat Lin Yu menatapnya tanpa berkedip, dia tidak bisa membantu tetapi berseru dengan penuh semangat. "Apakah gadis kecil itu baik-baik saja?" Lin Yu bertanya. "Tidak apa-apa, semuanya baik-baik saja, saya sudah bangun sekarang, dan keluarga anak itu mencari Anda melalui koneksi." Jiang Yan berkata, "Tapi saya sudah menolak stasiun TV, dan saya harap mereka tidak mengekspos informasi kami." Cerdas. Lin Yu tersenyum, dan ingin bangun, tetapi ketika dia berusaha keras, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya hancur berantakan, dan dia sakit. Lin Yu menghela nafas diam-diam, tubuh He Jiarong terlalu biasa. Nyatanya, dengan tumbuhnya aura hijau di tubuhnya,
Fisik He Jiarong juga meningkat pesat. Jika dia adalah orang biasa lainnya, dia akan kelelahan dan lumpuh. Ini api yang sangat besar. Bagaimana kamu menemukan gadis kecil itu, dan bagaimana kamu keluar? Jiang Yan menatapnya dengan rasa ingin tahu, bahkan dengan sedikit kekaguman di matanya. Oh, sebenarnya apinya terlihat sangat besar dari luar, tetapi setengah bagian dalamnya tidak terbakar, karena banyak pipa air yang rusak, dan ada air di mana-mana, sehingga api tidak menyebar. Lin Yu tidak mengedipkan kelopak matanya, hanya berbicara. Omong kosong. Nyatanya, apa yang dia katakan justru sebaliknya. Api di dalamnya begitu kuat hingga hampir menjadi lautan api. Ketika dia bergegas ke lantai 18, gelombang panas yang besar hampir menjungkir balikannya, tetapi tiba-tiba dia merasakannya, tubuh menjadi dingin, ada cahaya hijau samar yang memancar dari tubuhnya. Lin Yu tahu bahwa leluhurnya pasti memberkatinya, dan kemudian dia bergegas dengan mulus untuk menyelamatkan gadis kecil itu. Untungnya, gadis kecil itu berlari ke lorong sebelum ledakan di lantai 20, tetapi dia terpana oleh gelombang panas, kalau tidak dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Melihat Lin Yu tidak bisa bangun sendiri, Jiang Yan dengan cepat membantunya berdiri, memasukkan bantal ke punggungnya, dan memberinya segelas air. Baru saat itulah Lin Yu menyadari bahwa dia hanya mengenakan jubah mandi, dan di bawahnya dingin, seolah-olah dia tidak mengenakan apa-apa. Dia memuntahkan seteguk air, dan menatap Jiang Yan dengan heran, "Lepaskan untukku." Lin Yu membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut, "Bukankah dia melihatku semua?" Jiang Yan tampaknya telah melihat melalui pikiran Lin Yu, dan semakin menundukkan kepalanya, dan berkata dengan suara rendah, Aku membasuhmu dengan mata tertutup." "Mata tertutup?" Tanda tanya. "Maka Anda harus menyentuhnya, bukan?" Lin Yu membuka mulutnya lebih lebar lagi. "Tapi setelah dipikir-pikir, toh bukan aku yang menyentuhnya, itu He Jiarong, jadi aku langsung lega." Wajar saja He Jiarong disentuh 2 kali oleh istrinya. Masalah Lin Yu menyelamatkan gadis kecil itu menjadi berita keesokan harinya, dan stasiun TV besar melaporkan tindakan heroik Lin Yu satu demi satu, tetapi untungnya tidak ada yang mengungkapkan privasinya, wajahnya juga tertutup jelaga di gambar pada saat itu waktu, jadi meskipun disiarkan, tidak ada yang mengenalinya, dan gambar tentang Jiang Yan tidak disiarkan secara langsung. Tes, orang ini benar-benar luar biasa, pahlawan kecil. Jiang Jingren dan Li Sukin memuji Lin Yu di TV sambil sarapan. Mereka tidak tahu bahwa pahlawan tanpa tanda jasa itu adalah menantu mereka. Takut mereka akan khawatir, dan mereka akan memarahinya, Jiang Yan tidak berani memberitahu mereka ketika dia kembali. Adapun abu di tubuh Lin Yu, dia berbohong bahwa dia terlalu dekat dengan ledakan dan merokok. Jiang Yan tidak mengatakan apa-apa, dan Lin Yu secara alami tidak perlu memberitahu mereka bahwa dia sangat lapar sambil minum bubur. "Jiarong, jangan menggurui makan, belajar lebih banyak dari orang lain, kapan kamu akan mengubah kepribadian pemalumu?" Li Sukin melirik. Lin Yu, sedikit tidak berdaya, meskipun menantu laki-lakinya sekarang sangat mampu menghasilkan uang, tapi hanya saja dia terlalu penakut, dan dia selalu membuat orang merasa pengecut. "Iya," Lin Yu mengangguk sambil makan stik adonan goreng. "Bu, ayo makan cepat." Jiang Yan dengan cepat membuat telur goreng untuk ibunya, dan melirik Lin Yu dengan nada meminta maaf. Setelah sarapan, Lin Yu ingat apa yang dijelaskan Song Lao, menelepon Sue Qin, dan bertanya apakah dia punya waktu sekarang, dan tidak nyaman baginya untuk datang. Ketika Sue Qin mendengar bahwa itu adalah Lin Yu, dia langsung setuju, mengatakan bahwa dia ada di kantor sekarang, dan biarkan dia datang langsung. Lin Yu naik taksi dan pergi ke gedung yang dikatakan Sue Qin. Ini adalah bangunan komersial terkenal di kota Qinghai. Jaraknya hanya 2 hingga 300 meter dari laut, dan setinggi 40 lantai. Perusahaan Sue Qin telah memontrak seluruh 38 lantai, yang cukup untuk menunjukkan kekuatan wanita yang kuat ini. Ketika Lin Yu lewat, Sue Qin sedang menonton berita, dan TV di depan mejanya memutar berita bahwa Lin Yu bergegas ke gedung pemadam kebakaran untuk menyelamatkan gadis kecil itu kemarin. Ini sudah menjadi kebiasaannya selama bertahun-tahun, setiap pagi, siang, dan sore,
dia menonton berita sebentar untuk mempelajari real-time, kebijakan, dan situasi ekonomi, sehingga dapat menyesuaikan perkembangan perusahaan dengan waktu. Dan begitu dia menyalakan TV, berita yang menyelamatkan nyawa langsung menariknya. Sue, Lin Yu diantar masuk oleh sekretarisnya. Tepat saat dia akan berbicara, Sue Qin segera memberi isyarat diam padanya dan memintanya untuk duduk di sofa di area resepsionis di depan, sambil tetap diam berkonsentrasi menonton berita. Akhirnya, mari kita beri penghormatan kepada pahlawan yang tidak dikenal ini lagi. Setelah berita itu disiarkan, Sue Qin tersenyum dan berkata, ini adalah satu-satunya pria sejati yang pernah saya lihat selama bertahun-tahun. Lin Yu terhibur dengan kata-katanya, bertanya, mengapa, apakah Nona Sue berpikir bahwa pria yang dia temui setelah bertahun-tahun semuanya adalah pria palsu? Petik 2. Ya, mereka semua adalah pria palsu, mereka semua adalah pengecut munafik, mereka lebih banyak wanita daripada wanita. Sue Qin dengan lelucon, dia menundukkan kepalanya dan menulis sesuatu dengan cepat. Lin Yu tersenyum tak berdaya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang Nona Sue pikirkan tentangku. Sue Qin mengangkat matanya dan meliriknya, tersenyum, dan tidak berbicara. Di dalam hatinya, Lin Yu tidak jauh lebih baik, meskipun kakeknya memujinya dengan liar ketika dia menelepon tadi malam, dia masih orang awam. Saya baru saja membantu diri saya sendiri sehari sebelum kemarin, jadi saya tidak sabar untuk datang dan meminta hadiah pada diri saya sendiri. Tuan He, ini 2 juta. Terima kasih atas bantuan Anda kemarin. Sue Qin tersenyum dan menyerahkan cek itu kepada Lin Yu. Bab 35 kegilaan berturut-turut. Nona Sue, ini, Lin Yu sedikit bingung. Terlalu sedikit. Oke, kalau begitu aku akan menambahkan 2 juta lagi. Sue Qin mengangkat alisnya, sedikit sarkastik di hatinya, dan dia benar-benar membuka mulutnya. Kesan baiknya tentang Lin Yu terhapus. Dan dia ternyata adalah pria yang suka menggerutu. Nona Sue, Anda salah paham. Saya datang bukan untuk meminta uang. Saya datang menemui dokter untuk Anda. Lin Yu berkata tanpa daya, bukankah Tuan Song memberi tahu Anda? Dengan saya mengapa saya tidak tahu? Sue Qin mencibir, berpikir bahwa Lin Yu sangat pandai mengarang kebohongan, dan kakeknya adalah seorang dokter jenius, sehingga dia dapat digunakan untuk mengobati penyakit. Lin Yu ragu-ragu segera, tetapi menilai dari kulitnya, dia memang baik-baik saja, jadi dia berkata, aku belum tahu situasi spesifiknya, jadi aku harus memeriksa denyut nadi. Sue Qin melirik Lin Yu, dan sebuah jejak jijik melintas di ekspresinya, dengan dingin berkata, Tuan He, singkirkan trik kecil Anda membantu saya menyembuhkan Tuan Bain, saya sangat berterima kasih, tetapi ini bukan modal lancang Anda untuk saya. Dia tidak melakukannya seperti pria. Tentu saja dia juga benci pria menyentuhnya. Saya ingat suatu kali ketika saya pergi untuk pemeriksaan kesehatan dengan perusahaan, seorang dokter ingin mengambil keuntungan darinya. Dia hanya berlutut dan menjadikan dokter itu kasim selamanya. Bertahun-tahun pasang surut dalam dunia bisnis telah mengembangkan karakternya yang muda, dewasa, dan defensif. Bahkan para veteran pusat perbelanjaan yang botak dan hamil itu seharusnya tidak mencoba memanfaatkannya, apalagi Lin Yu. Nona Sue, kakekmu benar-benar memintaku untuk datang. Lin Yu sedikit terdiam. Nyatanya, di rumah sakit hari itu, dia melihat Sue Qin lebih keras kepala, dan berpikir dalam hati, bukankah Tuan Song menipu dirinya sendiri? Qin menyapa, kakak. Song Zeng tiba-tiba masuk dari luar saat ini, dan tiba-tiba sedikit terkejut saat melihat Lin Yu, tapi kemudian dia menegakkan wajahnya dan berkata dengan dingin, mengapa kamu ada di sini? Kakek memintanya untuk perlakukan aku, apa menurutmu itu konyol? Melihat sikap sepupunya terhadap Lin Yu, Sue Qin langsung mencibir, dan dia memang pembohong. Kak, ini benar, kakek memang bilang begitu. Song Zeng menggaruk kepalanya. Apa yang salah denganku? Sue Qin cukup terkejut, jika aku sakit, mengapa kakek tidak memberitahuku? Aku tidak tahu, dan dia tidak memberitahuku saat aku bertanya padanya, membuat itu sangat misterius. Rahasia. Song Zeng juga sedikit bingung. Nona Sue,
bisakah Anda membiarkan saya memeriksa denyut nadi Anda sekarang? Saya akan tahu jika Anda sakit. Jika Anda sakit, obati. Lebih baik jika Anda tidak sakit. Lin Yu menjelaskan bahwa Nona Sue ini tidak peduli sama sekali, menempatkannya di matanya membuatnya agak tidak nyaman. Jika bukan karena wajah Penatua Song, dia pasti sudah pergi sejak lama. Cantik menurutmu? Aku juga sesuatu yang bisa kamu sentuh jika kamu mau. Sue Qin mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Kakak, tenanglah, dia juga dipercayakan oleh kakek untuk datang ke sini. Song Zeng sedikit tidak berdaya, saudara perempuannya memiliki temperamen buruk, dan secara alami acuh tak acuh terhadap laki-laki, dan bahkan bisa dikatakan tahan, kecuali Song Zeng dan Tuan Song. Kecuali dia tidak merasa jijik saat menyentuh tangannya, sulit bagi pria lain untuk mendekatinya. Jadi seluruh keluarga juga mengkhawatirkan peristiwa seumur hidupnya. Karena Nona Sue memiliki tubuh yang indah dan kulit keemasan, saya benar-benar tidak dapat menyentuhnya. Bagaimana dengan ini? Silakan temukan beberapa benang sutra, dan saya akan mendiagnosis denyut nadi Anda dengannya. Diagnosis denyut nadi Suansi. Wajah Song Zeng terkejut. Memang ada diagnosa nadi Suansi di bidang pengobatan Tiongkok, tapi dia belum pernah melihat ada yang menggunakannya. Alasan kenapa diketahui publik karena muncul di TV seri Perjalanan ke Barat. Dengarkan dia bermain-main. Sue Qin memutar matanya. Dia benar-benar terkejut bahwa Lin Yu menyembuhkan Bain malam itu, tetapi diagnosis denyut nadi Suansi agak terlalu menyombongkan diri. Tapi Sue Qin ingin mengirim Lin Yu pergi dengan cepat, jadi dia tidak mempermalukannya lagi, dan meminta asistennya untuk mengirimkan beberapa benang sutra. Lin Yu mengambil beberapa benang sutra dan meminta Song Zeng untuk mengikatkannya ke pergelangan tangan Sue Qin, sementara dia duduk di hadapan Sue Qin, meratakan benang itu, dan menempelkan keempat jarinya ke sana. Diagnosis denyut nadi Suansi adalah spesialisasi Lin Yuzu, dan tidak akan ada kesalahan, jadi Lin Yu merasa sedikit bingung. Dilihat dari kondisi denyut nadi, Nona Sue ini benar-benar baik-baik saja. Kecuali tekanan kerja yang berat dan sedikit kelelahan, dia dalam keadaan sehat. Nona Sue baik-baik saja, berhati-hatilah untuk tidak terlalu banyak bekerja pada hari kerja. Lin Yu ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan berkata, izinkan saya mengatakan bahwa saya tidak sakit. Sue Qin melirik Song Zeng dengan rasa puas diri. Song Zeng tidak bisa menahan diri untuk menggaruk kepalanya, bertanya-tanya, tetapi kakeknya sepertinya tidak bercanda ketika dia berbicara. Terima kasih, Tuan He, telah bepergian jauh-jauh. Karena tidak ada lagi, saya tidak akan memberikannya. Sue Qin tersenyum ringan, ngomong-ngomong, tolong simpan cek di atas meja. Tidak perlu. Lin Yu berkata dengan dingin. Dia menjawab, bangkit dan berjalan keluar. Ayo pergi, Xiao Zeng, aku punya janji dengan keluarga karyawan itu. Ayo pergi ke sana sekarang, kata Sue Qin sambil mengemasi barang-barangnya. Oke, Song Zeng mengangguk. Tuan Sue, ini tidak baik. Ini tidak baik, begitu. Lin Yu berjalan ke pintu, sekretaris wanita Sue Qin berlari dengan panik dan membanting ke pelukannya. Ya, saya minta maaf. Sekretaris wanita itu dengan cepat meminta maaf kepada Lin Yu. Apa yang kamu lakukan? Kamu panik. Wajah Sue Qin menjadi dingin. Berapa kali dia mengatakan bahwa dia harus selalu memperhatikan citranya di perusahaan. Tuan Sue, Liu, saudari Liu juga gila, kata sekretaris wanita itu dengan tergesa-gesa. Apa? Kulit Sue Qin berubah. Pergi, bawa aku untuk melihat. Setelah dia selesai berbicara, dia berjalan keluar dengan cepat, dan Song Zeng segera mengikuti. Mendengar kata gila, Lin Yu mau tidak mau bertanya-tanya, seperti perusahaan besar semacam ini, harus ada pemeriksaan fisik saat mereka bergabung, dan tidak mungkin merekrut orang dengan bahaya penyakit mental yang tersembunyi. Jadi bagaimana bisa orang baik bilang gila-gila saja? Dia tidak terburu-buru untuk pergi, dan mau tidak mau mengikuti dengan rasa ingin tahu. Separuh gedung perkantoran di sisi timur adalah area kantor staf, tidak ada penghalang, merupakan ruang kantor terbuka dan besar dengan puluhan orang. Saat ini, seorang wanita muda berbaju putih melompat-lompat di area kantor, berteriak, atau menyentuh tubuh orang lain,
atau meraih tangan orang lain untuk menyentuh tubuhnya, gila, dan terus bergumam. Karyawan di sekitarnya semua ketakutan dengan penampilannya yang gila, dan semua menghindarinya. Sue Qin terlihat jelek setelah melihat pemandangan ini, dan mengerutkan kening. Ini sudah menjadi karyawan gila kedua di tempatnya, dan dia belum pernah mendengar bahwa kegilaan juga bisa menular. Kakak, apakah orang gila terakhir memiliki gejala yang sama dengannya? Song Zeng bertanya dengan ragu. Sue Qin mengangguk dan mengatakan itu pada dasarnya sama. Tidak apa-apa, Kak, aku di sini, jadi jangan takut. Melihat wajah jelek Sue Qin, Song Zeng buru-buru menghiburnya. Kemudian dia menyapa beberapa pria kuat, dan meminta mereka untuk maju bersama dan menahan saudari Liu ke tanah. Saudari Liu berteriak dengan wajah ganas, "Lepaskan aku, atau kalian semua akan mati. Kalian semua akan mati." Petik 2. Song Zeng memerintahkan sekretaris wanita untuk pergi ke kantor saudara perempuannya untuk mengambil peralatan medisnya, sambil berjongkok untuk merasakan Liu denyut nadi kakak. Setelah diagnosis, Song Zeng meminta para pria untuk mengikat saudari Liu ke kursi, dan berkata, "Tidak ada yang serius. Jangan panik, mungkin Anda baru saja membuka bisnis, dan tekanan kerja tinggi. Ini kakak perempuan tertua memiliki kemampuan yang buruk untuk menanggung, jadi dia menang dan kalah. Gila. Jangan takut, semuanya. Adik laki-laki saya adalah cucu dari dokter tua jenius Song Jishitang. Dia juga praktisi pengobatan Tiongkok terbaik di generasi muda keluarga kita. Karena dia bilang tidak apa-apa, maka tidak apa-apa." Sue Qin buru-buru berbicara untuk meyakinkan orang. Tidak apa-apa jika satu orang gila, tetapi dalam waktu singkat 1 minggu sejak pembukaan, 2 orang menjadi gila satu demi satu, dan hati orang pasti runtuh karena panik. "Xiao Zeng, kamu baik-baik saja. Bisakah kamu menyembuhkannya?" Dia membungkuk dan bertanya pada Song Zeng dengan suara rendah. "Tidak apa-apa, Kak, tidakkah kamu khawatir tentang hal kecil ini? Ini disebut mania dalam pengobatan Tiongkok, dan disebut gangguan saraf dan defisiensi mental dalam pengobatan Barat. Ini semacam penyakit mental. Sejak pertama kali dia mengidapnya, maka saya yakin dia bisa disembuhkan." Song Zeng tersenyum percaya diri, dia telah melihat banyak gejala seperti itu sebelumnya, jadi dia secara alami percaya diri. Mendengar apa yang dikatakan Song Zeng, Sue Qin merasa lega. Ekspresi orang-orang di sekitar juga segera mereda, dan mereka menghela nafas lega. Mereka memang ketakutan hari ini. 2 hari yang lalu, seorang karyawan laki-laki menjadi gila, dan sekarang seorang karyawan perempuan menjadi gila. Siapa yang tidak takut? Mungkin lain kali giliran mereka. Bahkan banyak orang merasa ada yang jahat di hati mereka. Mungkinkah kedua orang ini terkontaminasi dengan sesuatu yang kotor? Sekarang Song Zengyong telah menjelaskan gejala medisnya dengan jelas kepada mereka. Ketegangan semua orang secara alami berkurang. Kemudian Song Zeng menulis catatan dan menyerahkannya kepada sekretaris wanita, berkata, "Segera pergi ke Jishitang untuk mengambil ramuan ini, dan bawalah sekotak kapsul Wuling dan sekotak kapsul Kuntai." Sekretaris wanita itu mengangguk dengan cepat dan berbalik. "Lari ke bawah. Situasinya sangat rumit, dan kamu tidak boleh memberikan obatnya dengan tergesa-gesa." Pada saat ini Lin Yu tiba-tiba berkata, dan dia juga melihat bahwa karyawan wanita itu memang gila, tetapi jauh lebih gila daripada kegilaan biasa. Dia samar-samar merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Tapi dia benar-benar tidak melihat jejak roh jahat dari wanita ini dan tempat lain, sepertinya hanya bisa dijelaskan dengan patologi. "Oh, Lin Yu, aku tahu kamu memiliki keterampilan medis yang sangat baik, tetapi itu tidak berarti orang lain idiot." Melihat Lin Yu datang untuk campur tangan lagi, kemarahan batin Song Zeng tiba-tiba muncul, dan dia mencibir dengan dingin, "Sepertinya kamu adalah satu-satunya yang telah melakukannya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang memahami keterampilan medis lagi." Petik 2. Saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak mengetahui keterampilan medis, tetapi saya hanya menyarankan Anda untuk lebih berhati-hati. Lagi pula, bahkan kegilaan dapat dibagi menjadi banyak gejala. Lin Yu mengingatkan dengan ramah. "Aku tahu, Dr. Heda, dia adalah api dahak yang mengganggu jiwa.
Dia hanya perlu meminum minuman tetes besi babi Cheng untuk membersihkan api hati, membersihkan dahak dan menyegarkan pikiran, dan itu akan sembuh. Song Zeng kata bangga, untuk gejala ini, dia sangat percaya diri. Lin Yu tidak berbicara lagi. Song Zeng memang banyak bicara. Gejala saudari Liu bisa disembuhkan dengan cara ini, dan bisa diredakan atau bahkan disembuhkan dengan bersikeras minum obat. Tuan He, seperti yang saya katakan tadi, saya sibuk dengan bisnis, jadi saya tidak akan mengirim Anda pergi. Silakan kembali. Kakak saya dapat menangani hal-hal di sini, jadi saya tidak akan mengganggu Anda, kata Suekin dengan dingin. Untuk Lin Yu gaib telah jatuh ke dasar. He Jiarong, ini memiliki keterampilan medis yang hebat, tapi sayang sekali dia suka pamer. Aku curiga seseorang meninggal di rumah ini sebelum kamu pindah ke sini. Lin Yu tidak bermaksud mengolok-olok dirinya sendiri, tetapi dia tidak bisa tidak mengingatkan Suekin. Begitu dia selesai berbicara, semua orang tertawa terbahak-bahak. Omong kosong, bukankah kamu tongkat ajaib, berpura-pura menjadi hantu di sini? Belum ada yang menggunakannya sebelumnya, bagaimana bisa mati, bodoh. Distrik bisnis ini terletak di distrik baru Qinghai kota. Semua bangunan baru dibangun. Suekin menandatangani kontrak dengan pengembang beberapa bulan yang lalu untuk membeli lantai ini, dan mereka pindah setelah dekorasi selesai. Mereka adalah kelompok pertama pengguna gedung kantor ini. Bagaimana mungkin ada pepatah yang mengatakan bahwa orang meninggal di lantai ini? Jadi semua orang tidak bisa menahan tawa pada Lin Yu, dan beberapa bahkan berpikir bahwa Lin Yu memiliki motif tersembunyi dan sengaja menakuti mereka. Dengarkan saranku, pulang kerja tepat waktu jam 5. Jika karyawan diminta bekerja lembur sampai larut malam, beberapa orang akan terus menjadi gila. Lin Yu mengabaikan bisikan semua orang, dan berbisik kepada Suekin sebelum pergi. Orang-orang membutuhkan wajah dan pohon membutuhkan kulit. Tuan He, tolong pergi. Suekin tiba-tiba meninggikan suaranya dan berteriak dengan suara dingin.